Halo Tribuners, kita kembali lagi di Teman Ngobrol, Ruang Dialog untuk Bertumbuh. Ya, spesial di bulan Juli ini kita bawain tema mengenai Mental health ya. mental health, dan yang sering sekali terjadi pada kehidupan kita bukan hanya terhadap pasangan, tapi juga pertemanan, bahkan di lingkungan keluarga. Gitu. Ya, kita tahu ya Miss, cinta itu kadang membuat, bukan sih kadang, tapi seharusnya cinta itu seharusnya membuat kita merasa aman, diterima, dan bertumbuh. Tapi gimana ya Miss, kalau yang kita sebut cinta itu justru membuat kita semakin takut, kehilangan diri sendiri, bahkan merasa harus selalu mengalah agar hubungan ini terus bertahan. Untuk itu Miss, kita mengambil tema pada hari ini, saat cinta menjadi penjara, mengenali tanda hubungan yang tidak sehat. Jadi mengenali hubungan toksik ya gitu kira-kira ya. Ya, walaupun kita tahu mungkin awalnya semuanya itu ya memang dibuat secara baik kayak gitu ya, sama-sama tujuan awalnya tuh bagus sebenarnya gitu. Tapi di tengah jalan sering sekali udah tidak sevisi dan semisi lagi. Untuk itu Tribuners, seperti biasa Joy udah ditemani dengan Miss Ferawati Chandra, BBA, SE, Certified Hypnotherapist, Certified Trainer. Beliau merupakan edukator, founder of Boston Academy Indonesia, dan Certified Hypnotherapist from ABGI. Halo Miss. Hai Joy, hai Tribuners. Gimana kabarnya ini? Baik Miss. Pasti Joy, banyak Tribuners kita yang relate dengan topik ini. Iya. Karena ini gak hanya terjadi pada pasangan, gak hanya terjadi pada pertemanan, pekerjaan, bahkan banyak terjadi di dalam keluarga. Dengan IPA, Langsung dengan ya, IPA, dengan mertua, dengan ya hubungan antara orang tua dan anak, banyak Joy ternyata gitu. Jadi ini huge ya, luas teman-teman. Jadi Tribuners, bila Anda merasa ada satu atau dua yang klik, oh iya ya itu aku ya, atau apakah aku begitu, kita saksikan dulu pembincangan kita selama 30 menit ke depan ini. Oke. Langsung aja ya Miss, mungkin Joy tanya kan, karena ini kan memang temanya krusial, apalagi di kami yang Gen Z ini. Nah, banyak sekali Miss, orang baru sadar dalam hubungan yang tidak sehat setelah bertahun-tahun menjalaninya. Ya, kayak Joy bilang di opening tadi, udah lama. Nah, sebenarnya apa aja sih tanda-tanda awal yang sering diabaikan walaupun kita sebenarnya udah berada di toxic relationship? Gini Joy, gini Tribuners, pada dasarnya kita manusia itu dilahirkan dengan adanya intuisi. Oke. Pada dasarnya kita ada intuisi, tetapi kadang-kadang ketika kita lagi, nah ada dua hal orang nggak akan bisa pakai akal sehatnya. Oke. Pertama jatuh cinta, kedua lagi mabok. Jadi ketika jatuh cinta, hormon oksitosin kan tinggi. Jadi intuisi kita itu tertutupin. Oke. Dan kita mencoba, ada katanya mencoba denial. Oke. Awalnya kita sudah pasti merasa ada refleks. Kok aku merasa nggak nyaman ya? Kok aku nggak bisa jadi diri sendiri ya? Karena hubungan yang sehat salah satunya adalah bisa menjadi diri sendiri apa adanya. Bukan berarti kita kalau salah terus kita ngotot ya gitu ya. Tapi kita bisa menjadi, kita nggak usah berpura-pura menjadi orang lain demi hanya untuk menyenangkan orang pelaku gitu, orang lain gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalau kita dibilang kenapa kalau udah habis nih, udah selesai nih hubungannya nih, baru kita menyadari karena waktu itu akal sehat baru muncul gitu. Karena ketika emosi kecewanya sudah selesai, ketika emosi cintanya sudah selesai juga, kita baru bisa memakai akal sehat. Oh iya ya, kenapa dulunya aku seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah, aku bahas sedikit ya. Ini nanti kita akan ke pasangan, tapi aku akan bahas sedikit tentang hubungan toksik antara orang tua dengan anak. Oke. Sedikit aja. Kadang-kadang kita nggak sadar kita itu adalah korban dari orang tua yang toksik. Karena orang tua toksik itu biasanya ada 4 strategi, Joy. Oke. Pertama, akan ada emosi perasaan takut. Misalnya kalau kita nggak nurutin orang tua, kita bakal masuk neraka misalnya, gitu kan. Bakal dianggap sebagai anak durhaka, gitu kan. Nomor 2-nya, kita akan dikasih perasaan emosi, perasaan bersalah. Oh, papa mama sudah kasih kamu yang terbaik, sudah kuliah kamu tinggi-tinggi, sudah kasih makan. Kok kamu seperti itu ya? Seolah-olah kita dikasih rasa bersalah. Itu namanya gaslighting kan? Iya. Betul kan? Terus ada yang dikasih perasaan
kasihan. Papa mama sudah tua, kenapa kamu meninggalkan? Oke. Dan yang terakhir diberikan bahwa ini adalah kewajiban, diberikan doktrin bahwa ini kewajiban untuk menuruti semua keinginan orang tua. Ada orang tua yang melakukan satu, ada yang melakukan dua strategi itu, ada yang juga empat-empatnya. Nah, dalam hubungan pasangan, pernah nggak teman-teman atau Tribuners di sini mendapatkan perlakuan seperti itu di hubungan pertemanan maupun di pasangan? Pada dasarnya itu ada gitu. Tapi kadang-kadang kita sering melakukan atau menjadi korban sehingga kita ini biasa aja, nggak sadar. Karena di dalam rumah juga sudah diperlakukan seperti itu. I see. Jadi ngerti maksud saya kan? Karena di dalam rumah, karena orang tua juga memperlakukan kita seperti itu, kita merasa this is normal. Kita jadi menormalisasi kelakuan toksik pasangan, teman maupun rekan kerja. Kira-kira seperti itu, Joy. Makanya itu butuh waktu yang lama untuk si korban jadi this is wrong, ini salah, aku harus lakukan sesuatu. Itu pun kalau sadar ya, Miss? Itu pun kalau sadar. Karena pada faktanya banyak juga yang nggak sadar. Ya, nah biasanya Joy, orang yang sadar setelah hubungan berakhir, kalau si pelaku udah mendapatkan korban yang baru yang lainnya. Baru merasa, Nah gitu. Nah, Tribuners di sini punya nggak pengalaman? Boleh komentar di kolom komen, boleh kasih tahu kami apa sih pengalaman hubungan toksik kalian dan dengan siapa? Apakah dengan pasangan, dengan pacar, dengan rekan kerja, dengan pertemanan, yang mana? Coba share ya. Ngomong-ngomong, Joy pernah nggak punya hubungan yang seperti itu? Pernah. Kita tanya dulu ya. Pernah. Sesekali Joy yang kita tanyain ya kayak gitu. Pernah dulunya merasakan toxic relationship, dan yang pas seperti Miss bilang, ketika dia udah beralih ke korban selanjutnya, disitulah Joy baru sadar bahwasannya oh ya ternyata udah selama ini sangat toxic begitu. Sebenarnya awalnya udah sadarnya, Miss. Awalnya udah sadar kalau ini tuh memang udah toxic. Jadi Joy tuh punya sedikit pengalaman yang menarik. Jadi setiap tanggal 1 Januari itu Joy selalu berjanji untuk menyelesaikan hubungan dengannya. Emang hubungannya udah lama ini, Joy? Udah lama. Jadi setiap tahun baru gitu kan, kan new apa sih namanya? New resolution. New resolution. Ini aku harus selesaikan karena udah menjalani 1 tahun ini udah riwet banget. Dan sebenarnya Joy sadar dong bahwa hubungan itu sudah nggak sehat, dan nggak bertumbuh ya. Betul. Gitu ya. 1 tahun, tapi resolusi yang mana? Tanggal 5-nya udah. Joy, tanggal 5-nya luluh. I see. Luluh kayak gitu. Dengan berbagai cara. Sometimes kalau semisalnya kita bilang dia yang salah, sebenarnya nggak juga, karena kan itu 2 orang ya, Miss. Joy juga sebagai pasangannya pada saat itu. Ini kita berbicara di pasangan. Pasangannya pada saat itu memang menormalisasi. Kalaulah pada saat itu mungkin Joy langsung berani untuk meng-cut off, mungkin nggak bakalan sefatal itu hal yang berimpact kepada Joy sampai saat ini. Tapi 6 tahun betul-betul toksik kali. Toksiknya itu toksik banget. Ya berakhirnya ya setelah dia mengenal orang lain. Kalau enggak juga, Miss. Apakah pada saat itu Joy sampai di fase meragukan diri sendiri? Iya. Meragukan diri sendiri lah, Miss. Kayak gini, apa kurang cantik? Kayak gitu. Apa kurang cantik? Apa lagi yang kurang yang Joy buat gitu sama dia kan? Terus kayaknya effortku udah lumayan lah gitu. Dengan dia keinsecurean, dia insecure, Miss. Dengan dia insecure gitu kan, dengan dia yang insecure dan selalu seperti ya kau udah kerja, ya kau bisa lah, kau carilah yang lain. Masalahnya ketika kita mau mencari, gak bisa. Karena itu di gaslighting, teman-teman. Jadi Joy, menarik ya Tribuners. Sebenarnya ada 4 cara, ini 4 ya kebetulan ya. Ada 4 cara hubungan toksik ini dilakukan misalnya itu. Ada yang manipulatif dan gaslighting. Nah, kebetulan yang tadi Joy sebutkan itu gaslighting. Seolah-olah kita yang jadi salah gitu. Karena keinsecurean beliau, gitu kan. Manipulatif dan gaslighting itu satu kelompok.
Jadi terus yang nomor 2 ada juga yang paranoid. Joy tahu? Paranoid Paranoid itu dia saking cemburunya, terus dia harus minta semua, dia ngecek semua misalnya sosial media kita, kita harus Sherlock kita kemana aja, paranoid, cemburu yang berlebihan. Jadi kita jadi merasa nggak bisa untuk mengekspresikan dengan dunia luar, misalnya teman-teman kita yang mungkin hanya hubungan kerja malah gitu kan. Dan kita dibatasin, ada yang separanoid itu. Oke. Nah, nextnya Joy, ada juga yang kekerasan pada verbal ataupun fisik gitu kan. Ada yang kadang kita merasa jadi iya juga ya, kayaknya aku yang salah gitu. Banyak seperti gitu. Kekerasan verbal dan fisik. Dan next ada juga yang kita sampai, sebentar, saya ada ini ya contekannya. Kan ada yang, dia mengontrol. Dan posesif. Yang berlebihan gitu. Jadi paranoid dan posesif itu beda tipis tapi berbeda, Joy. Nah, posesif kadang-kadang ada pasangan yang sangat mengatur pasangannya untuk memakai baju warna apa, seperti apa gitu, ngerti kan? Bahkan kegiatan pekerjaannya juga diatur banget. Itu termasuk apa tadi, Miss? Hubungan toksik. Paranoid gitu. Mungkin ini bisa nih jadi pandangan sama Tribuners kan. Ternyata itu udah toksik loh, Iya, Joy. sudah termasuk toksik. Karena gini, Miss, sekarang ada istilah yang berminimum itu. Jadi kayak Joy pada saat di hubungan toksik, kalau dia selingkuh, barulah dia toksik. Yang lainnya itu masih bisa lah diatasi. Joy merasa itu ya sudah, Joy bisa negosiasi ya. Iya, negosiasi. Ya selagi dia enggak ini gitu ya. Masih aman. Dan ternyata kayak Miss bilang, dengan kita mungkin dimintain akun medsos, udah termasuk ke toksik. Tapi gimana sih Miss negosiasinya dengan pasangan supaya dia nggak kayak gitu loh. Misalnya kita nih perempuan yang merasa nggak aman, terus punya pacar yang kebetulan seperti itu nih, udah ada tanda-tanda dia termasuk dalam toksik. Gimana kita membilangkannya? Oke, nomor satunya, pertama kita udah tahu belum ini red flags? Wajib aware dulu kan? Iya. Wajib aware dulu dong teman-teman, ya kan? Ketika kita aware itu red flags, kita kasih satu batasan. Contoh? Sampai dia berlaku misalnya berkata kasar gitu. Kita boleh nggak kasih tahu? Boleh, tapi biasanya pelaku dari hubungan toksik ini biasa mereka tidak mau mengaku. Betul. Jadi balik lagi, kita sebenarnya berhubungan, kita punya pasangan atau pertemanan ini supaya apa? Apakah hanya hubungan kerja? Kalau hubungan kerja ya sudah, kita beri batasan, kita ngomong hanya pada konsep pekerjaan, that's it. Mungkin pada saat meeting, pada saat melakukan project, that's it. Nggak usah maksudnya ya udah biarin aja gitu. Oke. Tapi kalau dalam pasangan, biasanya ada yang namanya orang ketiga untuk menyatukan. Kita akan coba untuk bicara dengan mungkin pertemanan beliau atau pasangan kita, misalnya bronya, apakah dia memang seperti itu? Kepribadiannya. Tapi kalau memang dia tidak bisa berubah, biasanya saya minta untuk terbuka. Kalau saya nggak nyaman kamu begituin. Jadi sebagai pasangan dan sebagai kita punya satu hubungan, kita harus bisa berdiskusi hal-hal yang nggak nyaman sekalipun. Oke, jangan merasa oh ya nggak apa-apa, aku pendam sedikit ini oke lah. Karena orang sebagai pelaku itu tidak akan berani ngambil langkah kedua, ketiga, keempat. Kalau kita di step pertama kita sudah batasin. Seperti tadi Joy bilang, dia nggak akan bisa ngasih gaslighting yang kedua, ketiga, keempat. Kalau Joy dari awal sudah, saya nggak nyaman loh kamu begitu kan. Ngerti kan? Jadi kita harus aware dulu. Kita pantas nggak diginiin? Sebenarnya arti dari hubungan kita berteman ini untuk apa? Apalagi kalau berpasangan. Karena balik lagi, kita kan pernah ngobrol ya tentang tujuan dari satu hubungan. Adalah untuk bertumbuh bersama. Dianya tumbuh, kita juga bertumbuh bersama. Tapi kalau sudah membuat kita nggak nyaman, tidak aman, bahkan ada pengancaman, Joy. Kan ada beberapa hubungan toksik yang sampai pengancaman ya. Itu wajib stop. Oke. Wajib. Karena itu berhubungan dengan rasa aman kita. Oke, Miss. Terus gimana kalau misalnya korbannya ini udah sadar, udah melakukan banyak hal untuk speak up terhadap pasangannya,
tapi buntu. Kemudian justru pasangannya, justru korbannya ini merasa mengalah dan namanya sayang. Namanya Nah, seringkali kata-kata sayang ini jadi senjata. dan sangat klise ya. Iya. Ya. Oke. Padahal dia sedang dimanipulasi. Nah, gitu gimana, Mas? Sebenarnya manusia itu kalau rasa cinta Mm-mm. itu hanya akan ada selama 6 bulan pertama doang. Makanya itu fase honeymoon ya dibilangnya ya. Ada ya? Ada, Oke. ya. Karena seperti kita kalau lagi punya hobi baru, Mm-mm. mungkin bertemu dengan pekerjaan baru, Mm-mm. kita kan sangat exciting ya, menggebu-gebu. Nah, sama dengan hubungan. Fase honeymoonnya 6 bulan doang. Oke, karena hormon oksitosin akan numbuh itu selama 6 bulan doang dan bertahan di sana. Mhm. Nah, untuk mempertahankan hubungan itu ada namanya komitmen lah, kenyamanan lah, rasa sayang lah, semuanya di sana. Oke. Nah, kalau si perempuan yang menganggap karena sayang, saya tanya dulu nih, sayang pada diri sendiri enggak? Oke. Kita nggak bisa kasih orang apa yang kita nggak punya. Kalau kita nggak pernah atau kita tidak menyayangi diri sendiri, kita nggak bisa kasih sayang itu ke orang lain. Saya nggak bilang bahwa ini bukan jodoh, kan kita nggak tahu jodoh kan hanya di tangan Tuhan, kan? Nah, selalu untuk korban. Padahal banyak loh korban yang datang untuk hipnoterapi sekalipun, Joy. Mereka masih merasa sayang untuk membuang hubungan ini. Terus saya ngomong, enggak apa-apa. Walaupun sudah putus, masih sayangnya masih Iya. banyak loh, Joyce. Nah, saya bilang gini, enggak apa-apa. Kalau memang kalian berjodoh, oke, pastikan kalian kembali lagi bersatu dengan kepribadian yang sudah berbeda. Dia sudah bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, begitu juga dengan kamu. Oke, kita nggak akan menyalahkan 100% ini salahnya orang lain, tidak. Kemungkinan besar itu juga salahnya kita, ada bagian kita yang salah, kan gitu. Nah, oke, kita berpisah dulu, kita take time dulu, kita renungin. Ini hubungan kita sebenarnya mau dibawa kemana? Mau sampai mana? Bisa nggak kita melihat diri kita sendiri 2 tahun lagi? Oke, pura-puranya nih ya, kita cari si Joy sebagai anggap saja Joy, pura-puranya kamu masih bersama dengan pasangan yang itu, oke? Terus masih sampai sekarang loh, gitu. Apa yang kamu bisa lihat dari diri kamu 2 tahun lagi? Kamu bakal jadi Joy yang seperti apa? Berat nih pertanyaannya. Ulang, Miss. Anggap saja pura-puranya ini Tribuners pura-puranya Ini ya. sama yang toxic. Iya. Oke. Joyce masih sama dengan beliau, oke? Sama yang si toxic ini sampai sekarang, oke? Bisa dibayangkan? Bisa. Oke. Apa yang akan terjadi pada Joy 2 tahun kemudian? Mungkin ya. Mm-mm. Dia nggak kayak gini, Miss. Mm-mm. Bisa jadi karena dia ngontrol pakaian, kayak gitu kan. Bisa jadi mungkin itu koleksi-koleksi baju Joy itu dari Avril Lavigne. Mm-mm. Terus bisa jadi Joy nggak berteman dengan banyak orang. Joy meragukan kemampuan, bahkan Iya. bisa meragukan potensinya Joy sendiri. Oke. Karena circle ditentuin kan. Oke, circle-nya juga tentuin. Circle-nya ditentuin. Terus mungkin dari selera humor bakalan berbeda. Karena bukan dia memaksa, tapi sedikit banyaknya Joy itu bakalan mengikut ke dunianya dia. Bukan dia yang mengikut ke dunianya So Joy. sangat controlling ya, Yes, sangat controlling. seperti itu. So are you feel happy with that? No. Nah, you see? Jadi untuk membayangkannya aja, kita bisa tahu kita nggak bakal happy nih 2 tahun lagi nih. Saya nggak bilang bahwa pelaku itu 100% salahnya, Iya. oke? Tapi kita juga punya andil dalam perlakuan beliau. Kenapa? Karena kita kasih kesempatan satu, kesempatan yang kedua, kesempatan yang ketiga. Atas dasar namanya sayang. Cinta. Karena kalau namanya sayang dan cinta itu harusnya membuat kita Bertumbuh. dan bahagia, Joy. Zaman sekarang bukan hanya uang. Di atas uang itu kebahagiaan kan, happy. Happiness ya, Miss. Happiness gitu. Kalau kita nggak bisa happy bareng sebagai pasangan, tidak bisa bertumbuh bareng, so what's the point sebenarnya? Oke. Dulu mungkin pada saat kita masih muda, mungkin remaja, perempuan gitu, we are very naive ya. Iya, betul. We are very naive ya, sampai merasa ya udah, yang penting nggak ini, yang penting nggak itu. Padahal pelan-pelan identitas kita diambil. Pelan-pelan kita bahkan meragukan keputusan kita. Pelan-pelan bahkan di cut off dari dunia luar. Iya. Oke, pelan-pelan
dunia kita hanya dia. Dan kita menggantungkan hidup kita pada Dia, kebahagiaan kita kepada dia. Nah, bisa nggak sih Miss, sebenarnya terlalu kasar kalau Joy bilang, cuman kalau kita berada di toxic relationship ini jadi bodoh loh Miss. Kitanya jadi merasa bodoh, apa-apa itu jadi nggak pandai Miss. Untuk sometimes untuk memutuskan sesuatu yang mudah nggak bisa, karena kalau udah kita putuskan, kok itu kan seharusnya ini. Iya kan? Guilty tripping jadinya kan. Iya. That's why buat teman-teman, atau Tribuners yang di sini, kita harus selalu evaluasi namanya healthy relation, check up ya, healthy relation. Gitu gimana Miss? Apakah hubungan ini membuat kita bertumbuh? Apakah kita bahagia di sini? Apakah kita merasa aman? Aman itu nomor satu. Yang bener kan? Aman. Ujung-ujungnya kita harus merasa aman, ini yang paling prioritas. Apakah kita merasa aman bersamanya? Apakah kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah ini hubungannya membuat kita sama-sama bahagia? Check up terus. Karena hubungan yang let's say sekarang kita umur 30, prioritas kita berdua A gitu kan? Ketika kita nanti umur 35 dan sudah menikah, prioritasnya beda lagi. Kita mesti sering-sering check up relationship kita secara bareng. Gitu. Miss, tapi kalau misalnya hubungannya dengan orang tua kan nggak bisa check up, Miss. Itu ya kan? gimana, Miss? Pertanyaan saya, kalau Anda merasa ini terlalu mengekang, terlalu sulit, beri batasan. Even ke orang tua? Yes. Nggak usah dibenci, tapi kita beri batasan untuk menghargai diri sendiri. Dan bagaimanapun kita wajib membuktikan kepada diri sendiri, nanti orang tua yang akan lihat kepada diri sendiri bahwa kita adalah manusia individu yang independen. Kita bisa mencari secara finansial, kita bisa mendapatkan uang sendiri, punya income sendiri, punya karir sendiri. Kita harus lepas dari circle-nya itu. Dan itu tidak durhaka. Itu tidak menjadi anak durhaka, tidak menjadikan kita jadi istri durhaka, tidak menjadikan kita jadi teman durhaka sekalipun. Sekarang udah ada loh teman durhaka katanya. Teman durhaka ya. Oke, Miss, ada nih sedikit pertanyaan Joy mengenai keluarga. Ya, ini Joy merasakan sendiri. Jadi awalnya kan aman-aman aja nih Miss, hubungan Joy dengan keluarga lah kita sebut A. Sampai ada di momen ketika udah usia segini, Joy kan punya kakak Miss, udah di usia segini, dia tuh selalu bertanya kapan nikah. Kapan nikah? Oke lah, Joy punya prinsip gak mau melangkahi kakak, karena satu, dia juga lagi persiapan gitu kan. Jadi ngapain kita memotong? Orang toh dia juga lagi berproses untuk itu. Yang kedua, Joy juga persiapannya masih di bawah dia, nggak yang untuk balap-balapan. Nah, tapi yang buat si A ini memandang kayaknya lebih mantep persiapanmu dari persiapan kakakmu gitu kan. Padahal kan kami lah yang tahu keluarga inti bagaimana gitu. Dari usia pun masih terlalu dini gitulah menurut Joy. Terus dia bilang kayak gini, gajimu berapa? Gaji pasanganmu berapa? Kayak gitu. Kan annoying. Ini keluarganya secara usia lebih senior kah? Lebih senior. Lebih senior. Lebih senior. Setara status, setara papa mama kita? Iya. Oke. Kayak gitu kan. Gaji berapa? Ini berapa? Jadi dia kayak udah pertanyaan pribadi. Ya, terlalu pribadi kan, Miss. Baru setelah itu mulailah ditanya kayak gini. Nah, kalau di Batak itu ada yang namanya sinamot, Miss, untuk menikah. Jadi dia bilang kayak gini, ini yang menurut Joy sangat sensitif. Kau mau menikah nanti berapa sinamot mau dikasih? Katanya kayak gitu. Terus Joy bilang kayak gini, yang pastinya enggak merepotkan calon suamiku dan dia enggak merendahkan aku. Gitulah, Joy nggak punya angka spesifik berapa, apalagi saat ini. Dan itu pun kalau di Batak, Miss, memang kalaupun ada pembahasan sinamot itu di keluarga inti. Awalnya keluarga inti kita dan keluarga inti pasangan. Nah, terus enggak bisa kayak gitu. Jawaban apa itu katanya? Kau harus punya angka spesifik. Kau tahu katanya kayak gini. Itu si C katanya kayak gitu. Dia menikah dapat istrinya modelan nggak kerja, maaf ya, modelan nggak kerja,
nggak secantik kau. Sinamotnya segini loh, kau nggak boleh di bawah dia. Kayak, hah? Joy betul-betul nggak menyangka loh, Miss. Ada perbincangan seperti itu gitu kan. Jadi reaksi Joy gimana? Joy diam, kaget, Miss. Kok kayak gitu Joy bilang. Ya si C menyanggupi dan dia kan suka sama istrinya itu. Ya kita sebagai orang luar nggak harusnya ngomong kayak gitu. Kita nggak berhak untuk memberikan komentar kan. Jadi untuk orang-orang seperti itu, Joy explain apapun, menjawab apapun, nggak bisa kan? Benar nggak Tribuners? Kita tanya itu Tribuners, pernah nggak ketemu dengan orang seperti gini? Iya. Terus menurut Joy yang toksik hubungan yang mana? Dia kan gitu. Oke. Jadi untuk orang yang seperti gini, Joy bisa jawabnya doain yang terbaik ya. Betul-betul gak ada energi kemarin ngomong gitu, Miss. Joy betul-betul diam aja kayak. Kok diam aja? Kakakmu pun dinasihati kayak gini, diam aja. Gak mungkin dilawan lagi. Justru sebenarnya kalau saya diam menunjukkan respect kepada dirimu. Joy di situ betul-betul menganggap ini bentuk peduli kasihmu sama aku, kayak gitu kan. Ini bentuk kepedulian. Ayo berpikir positif. Ini adalah peduli. Tapi keluarga inti Joy tidak masalah kan? Maksudnya dengan yang Joy langkah yang Joy ambil, papa mama tidak masalah. Enggak. Ya sudah. Aman aja kami di rumah, Miss. Mungkin kita anggap saja itu bentuk kebetulan dari salah satu pihak dan kita senyumin aja. Joy jangan bawa ke hati. Oke. Makanya kalau Joy merasa itu kan budaya ya Joy. Yes. Itu kan budaya yang mungkin menurut beliau adalah wajib dan patut dan 100% harus dijalani seperti itu. Setiap perbedaan generasi gap pasti berbeda ya. Kita generasinya udah berarti 2 gap ya dengan beliau. Oke. Kita hanya akan menghabiskan energi dan waktu untuk menjelaskannya. Karena dia akan pegang belief dia seperti itu. Nah, kalau seperti itu, Miss, langkah apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus tarik diri atau semisalnya bertemu ya? Kasih senyum aja. Iya, Miss. Kalau saya setelah itu kan awkward ya. Nah, biasanya saya tanya kembali, gimana kabarnya? Sehat kan? Kalau beliau punya anak, saya akan tanya pura-pura tanya dengannya. Saya akan alihkan pembicaraan. Oke. Nanti kalau si pelaku bilang lagi nih, ini kan namanya gaslighting. Oke, si pelaku bilang, iya kita lagi ngomong. Iya, saya bilang terima kasih ya. Terus kita kembalikan. Salah satu cara untuk menghadapi orang seperti itu adalah dengan tidak memberikan reaksi. Ketika kita kasih reaksi, maka itu kita kasih egonya untuk nambah. Baik kita bereaksi negatif maupun positif. Kita dengerin pun nasihatnya kali ini, akan ada nasihat-nasihat lain yang mengontrol kedua, ketiga, keempat, dan kelima. So, kita putuskan kita nggak kasih reaksi. Kita balikkan gimana kabarnya. Oke. Beliau punya anak, kita tanya. Kita alihkan. Setelah itu, bagaimana memberikan tetap harus buat batasan, mundur. Udah, itu aja Joy. Karena intinya dari kalau kita punya Joy dengan pasangan yang sekarang ini hubungannya bagus nggak? Sehat nggak? Sehat. Kalau hubungannya sehat, ya sudah jalani. Ngomong-ngomong, saya ingin share sebelum kita tutup ya, karena ini udah hampir 30 menit. Saya ingin share tipe-tipe atau tanda-tanda hubungan sehat. Nah, Joy nanti bisa checklist, Tribuners juga bisa checklist. Boleh, Miss. Sambil Joy catat lah. Tipe-tipe hubungan sehat atau checklist hubungan sehat itu adalah ada komunikasi yang terbuka dan jujur. Oke. Kalau Joy nggak suka atau kita nggak suka, itu kita bisa ungkapkan dengan baik, termasuk dalam membicarakan perasaan, rencana masa depan tanpa takut dihakimi. Oke. Nomor 2 adalah adanya perasaan rasa percaya dan saling menghargai, baik secara fisik maupun emosional. Pendapat dan batasan pribadi juga masing-masing sangat dihargai. Misalnya pendapatnya Joy tentang satu hal dan pendapatnya pasangan juga sama-sama saling menghargai. Mungkin saja pendapat tidak presisi harus sama, tapi kita bisa cari jalan tengah. Kira-kira gitu. Misalnya nih Joy lagi pengen makan nasi ayam, terus pasangan lagi pengen makan mie ayam. Kita cari dong restorannya yang sama-sama ada jual 2 menu itu kira-kira gitu ya. Atau mungkin kali ini makannya mie ayam, next makannya nasi ayam. Kira-kira kan sama-sama ayam gitu. Next, nomor 3 adanya dukungan emosional.
Jadi pasangan hadir untuk saling menyemangati di masa sulit Oke. sekalipun, oke, dan merayakan pencapaian, Yes. oke, bukan saling menjatuhkan. Oke, ini yang paling penting adalah penyelesaian konflik yang konstruktif. Jadi kadang-kadang dalam berpasangan atau hubungan apapun itu hal yang wajar kalau ada masalah-masalah kecil, oke, atau perdebatan yang mungkin tidak cocok ya satu sama lain. Tapi penyelesaian konflik itu harus dilakukan secara konstruktif. Jadi bukan serang orangnya. Oh, tapi permasalahannya. Yes, gitu. Misalnya saya nggak suka nih kamu begini gitu. Oke, ini pendapat pribadi ya. Ini masalah pribadi. Maksudnya ini kasih contoh dari kehidupan Miss. Dulu kalau suami saya nanyain lagi di mana, bagi saya itu kok dia cek saya ya gitu. Okay. Padahal dari sisi suami itu bentuk kepedulian saya. Saya bilang boleh, hanya saja saya setelah itu awalnya saya merasa terganggu tapi saya diem. 2 kali, 3 kali, 4 kali dan akhirnya saya kesal, saya marah. Hanya jadi konflik, Joy. Oke. Jadi konflik akhirnya setelah itu di awal konflik pasti kita mempertahankan pendapat dulu ya, kekeh gitu kan. Iya betul. Setelah 2 kali 3 kali kayaknya nggak bisa gini-gini terus deh. Akhirnya kami berdiskusi. Saya bilang, jadi suami saya bilang, kok kamu tersinggung? Saya tanya. Saya bilang karena point of view ya, POV-nya saya, kamu hanya ingin tahu posisi, kamu tidak ingin tahu saya capek atau tidak. Jadi saya lebih pengen ditanyai secara emosionalnya. Oke. Saya pengen diberi dukungan secara emosionalnya. How is your day gitu. Bukan where are you gitu. Karena setiap kali saya balas, saya lagi di sini, pembicaranya selesai. Jadi seolah-olah kamu hanya pengen tahu share lokasi saya aja. Itu Sherlock gitu. Itu ujung-ujungnya jadi abang ini ya, tukang nganter paket kali ya gitu. Jadi saya jelaskan, akhirnya ya perlahan-lahan kebiasaan itu berubah. Sekarang nggak lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi sekarang pertanyaan diganti. Jadi? Sudah makan belum? Gitu. Lagi di mana? Pertanyaan pertama adalah sudah makan belum? Baru lagi di mana? Gitu Joy. Jadi konflik ini hal yang wajar sebenarnya kalau sebagai manusia kita ada 1 dan 2 hal yang tidak cocok. Oke, kita cari jalan tengahnya. Nah, karena ini hubungan yang sehat, saya wajib kasih tahu apa yang menjadi pemikiran saya, point of view-nya saya. Begitu kita kasih tahu, itu ada diskusi terbuka. Terus kita juga pinter-pinter, jangan di saat dua-duanya lagi panas. Jadi takes time, ambil waktu, kita diskusi bersama, kira-kira gitu. Gitu Joy. Suka kali Joy dalam sesi kali ini. Karena betul-betul relate. Ya? Iya, ini dengan kehidupan yang saya jalani sendiri gitu ya. Karena waktu ditanya lagi di mana, kok nggak ada kata pembuka, kata penutup. Terus ini seperti kang paket ya gitu. Betul-betul Miss pakai feelingnya di situ, emosionalnya. Iya, kira-kira gitu. Jadi wajar kalau laki-laki itu kan lebih logika. Iya. Beliau ingin memastikan, suami saya ingin memastikan keselamatan saya. Dia mau tahu lokasi saya di mana. Tapi karena perempuan lagi pakai perasaan, kok nggak pernah tanya, saya capek nggak ya? Saya udah makan belum? Akhirnya jadi ganti gitu kira-kira. Semoga membantu ya tips ini. Ya, ini udah Joy catat. Cebuners juga catat ya. Atau kalau misalnya tadi terlewat, kalian mundurkan 10 detik. Oke, Miss, terima kasih sudah memberikan nasihat dan insight yang cukup baik pada hari ini. Berarti kita nanti bakalan ada part 2 ya, mungkin. Part 2 kita akan ngomongin, kan ada 4 tadi nih, Joy. Tentang manipulatif dan gaslighting itu satu kelompok. Terus yang kedua tentang paranoid. Nah, kekerasan fisik, kekerasan verbal ataupun fisik, dan nextnya ada terlalu mengekang atau controlling. Nah, ternyata Joy, saya lupa, ini di sini. Teman-teman Tribuners, ternyata hal-hal seperti gini tentang kekerasan KDRT, kekerasan kesehatan mental seperti ini ternyata sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Wow. Nah, teman-teman Tribuners tahu nggak kalau misalnya kita ada masalah dan kita butuh pertolongan, kita telepon polisi di nomor berapa? Joy tahu? Enggak, Miss. Di mana, Miss? Kalau polisi kan 112. Oke. Nah, ternyata pemerintah sudah menyiapkan satu hotline khusus untuk masalah kesehatan mental. Jadi, teman-teman yang merasa anxiety, depresi, yang punya menemui punya masalah dengan KDRT, baik dengan pasangan, baik dengan orang yang di dalam rumah itu. KDRT itu juga ternyata bukan hanya pasangan ya, bisa menghubungi 129. Wow. Dan itu hotline dari pemerintah, pelayanan dari pemerintah.
Keren ya, thank you so much. Pemerintah akhirnya Dan karena mendapatkan perhatian dari pemerintah, berarti isu ini menjadi nyata, Joy, bahwa memang ada masalah-masalah mental yang wajib mendapatkan perhatian dan penanganan. Gitu kira-kira. Berarti nggak boleh disepelein lagi nih. Iya, dan Joy, kerennya, aduh Miss lupa bawa brosur, Miss bawa brosurnya ya. Nah, 129 itu juga bisa kita untuk penanganan anak-anak yang adiksi pada gadget. Oke, cocok nih untuk moms and dad. Jadi untuk teman-teman Tribuners Gen Z yang punya permasalahan anxiety, entah permasalahan overthinking atau permasalahan mental yang lainnya, atau berkaitan dengan mental health, oke, boleh telepon 129, oke. Ada WhatsApp-nya juga. Oke, next, kalau misalnya yang sudah berumah tangga, ada terjadi kekerasan dalam rumah tangga, ini bukan hanya perempuan ya, bisa juga terjadi pada laki-laki, bisa juga ternyata KDRT itu bisa juga anggota rumah yang di dalamnya gitu. Nah, itu bisa juga di 129. Dan kalau kita menemui permasalahan anak-anak yang adiksi pada gadget gitu. 129. Oke, langsung dicatat ya Tribuners 129. Kok polisi dari mana? 112. Oke, terima kasih Miss Vera. Thank you Joy, thank you Tribuners. Iya, terima kasih juga kepada Tribuners yang udah menonton teman ngobrol sampai sejauh ini. Ya, kita udah 7 bulan menemani Tribuners dari Januari. Iya, Januari ya. Oke, kalau begitu aku Joy. Saya Miss Vera. Dan yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.